Di video kali ini aku akan membahas materi tentang fluida. Materi fluida sendiri mencakup dua hal, yaitu fluida statis dan fluida dinamis, atau fluida diam dan fluida bergerak. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Katarina Ire dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Pendidikan Fisika. Luas tentang fluida itu sendiri, maka kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari fluida itu sendiri. Fluida adalah zat yang mengalir. Kata fluida mencakup zat cair, air, dan gas karena dua zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, benda padat seperti batu ataupun benda keras lainnya tidak dapat digolongkan ke dalam fluida. Kenapa? Karena tidak dapat mengalir. Kita lanjut, kita masuk ke dalam materinya, yaitu yang pertama fluida statis atau fluida diam. Di sini pengertian dari fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase bergerak atau diam, ataupun fluida dalam keadaan bergerak, tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Yang termasuk dalam fluida statis yaitu yang pertama massa jenis, yang kedua tekanan, yang ketiga tekanan hidrostatis, yang keempat hukum Pascal, dan yang kelima yaitu hukum Archimedes. Oke, baik, kita lanjut. Yang pertama kita bahas tentang massa jenis. Dalam fisika, ukuran kepadatan atau densitas benda homogen disebut massa jenis. Sedangkan massa jenis itu sendiri adalah massa persatuan volume. Secara matematis, untuk massa jenis rumusnya ditulis Rho sama dengan M per V. Dengan M adalah massa dengan satuan internasionalnya yaitu kilogram atau gram. Sedangkan V yaitu volume atau dengan satuan internasionalnya meter kubik atau sentimeter kubik. Rho yaitu massa jenis dengan satuan internasionalnya yaitu kilogram per meter kubik atau gram per meter kubik, gram per sentimeter kubik. Baik, kita lanjut ke tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang diberikan dibagi luas dari objek yang menerima gaya tersebut. Dalam bentuk rumus akan dituliskan menjadi P sama dengan F kali A, dengan keterangan bahwa F itu adalah besar gaya dengan satuan internasional Newton, dan A itu luas penampang dengan satuan internasionalnya meter per meter kuadrat. Kita lanjut. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan gaya yang diberikan pada luasan yang diukur atau dapat dihitung berdasarkan kedalaman dari objek dengan persamaannya sebagai berikut. pH atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H, dengan keterangan bahwa Rho adalah massa jenis air. Di sini untuk air tawar massa jenisnya berjumlah 1000 kg per meter kubik. Sedangkan G yaitu besar percepatan gravitasi. Untuk percepatan gravitasi di permukaan bumi sendiri sebesar 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. H yaitu titik kedalaman yang diukur dari permukaan air dengan satuan internasionalnya yaitu M atau meter. Adapun yang disebut dengan tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah tekanan total yang dialami oleh objek di dalam air dengan rumus P sama dengan tekanan hidrostatis ditambah dengan
tekanan atmosfer. Jumlah tekanan atmosfer yaitu 1,013 dikali 105 PA. Oke, baik, kita masuk ke dalam hukum Pascal. Hukum Pascal adalah hukum yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruangan tersebut akan diteruskan sama besar ke segala arah. Bisa disimpulkan bahwa P masuk sama dengan P2, sehingga F masuk A masuk sama dengan F2 dan A2. Dengan rumus, jika ditanyakan F1 sama dengan dalam kurung diameter 1 dikali diameter 2 tutup kurung dikalilah dot F2 dengan keterangan D1 yaitu diameter permukaan 1, D2 yaitu diameter permukaan 2. Kita lanjut ke hukum Archimedes. Sebelum kita membahas hukum Archimedes, ada 3 gambar di sini, yaitu gambar tentang benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Dengan kesimpulan yang sudah saya buat bahwa benda yang akan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada fluidanya. Ini merupakan akibat dari gaya apung yang lebih kecil dari berat benda. Sebaliknya, benda akan mengapung jika massa jenis benda sama dengan fluidanya. Ini merupakan akibat dari gaya apung yang sama dengan berat benda. Baik, saya akan jelaskan gambar yang pertama bahwa benda terapung. Benda terapung jika massa jenis benda lebih besar dari fluidanya. Sedangkan gambar yang kedua yaitu benda melayang. Ini benda melayang jika massa jenisnya sama dengan fluidanya. Yang ketiga yaitu benda tenggelam jika massa jenisnya lebih besar daripada fluidanya. Oke, kita lanjut. Oke, baik, kita lanjut ke materi fluida yang kedua yaitu fluida dinamis atau fluida bergerak. Untuk pengertian dari fluida dinamis atau fluida bergerak yaitu fluida yang berupa zat cair atau gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari fluida dinamis, di sini dianggap stabil atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental dan tidak turbulen atau dinamis atau tidak mengalami putaran-putaran. Sedangkan untuk besaran dalam fluida dinamis sendiri ada 3, yaitu debit aliran, persamaan kontinuitas, dan hukum Bernoulli. Kita lanjut. Yang pertama yaitu debit aliran. Apa itu debit aliran? Debit aliran yaitu jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu dengan persamaan Q sama dengan V per T, dengan keterangan bahwa Q yaitu debit aliran sendiri dengan satuan internasionalnya yaitu meter kubik per sekon, V yaitu volume atau volume dengan satuan internasionalnya yaitu meter kubik, T yaitu selang waktu dengan satuan internasionalnya sekon. Kita lanjut. Yang kedua yaitu persamaan kontinuitas. Apa itu persamaan kontinuitas? Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari suatu tempat ke tempat lain. Sebelum kita melihat persamaannya, saya ingin teman-teman perhatikan fluida yang mengalir dalam sebuah pipa yang mempunyai ukuran penampang yang berbeda, seperti pada gambar ini. Oke, kita lanjut. Dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa banyaknya fluida yang mengalir dari A1 sama dengan banyaknya fluida yang mengalir di A2. Kenapa? Karena mengikuti massa. Pipa yang terletak mendatar dengan ukuran simetris seperti pada gambar
Partikel fluidanya yang semula di A1 setelah di dt atau diameter kecil berada di A2 setelah di dt berada di A2 karena dt kecil dan aliran stasionernya, maka banyaknya fluida yang mengalir di tiap tempat dalam waktu yang sama, maka akan sama persis atau sama pula. Jadi di sini dilihat dari ukuran penampang yang berbeda dan dt serta aliran stasionernya, maka banyaknya fluida yang mengalir di A1 sama dengan banyaknya fluida yang mengalir di A2. Jadi kita dapat menulis persamaannya bahwa massa di A1 sama dengan massa di A2 dengan R dikali A1 V1 delta T sama dengan R A2 V2 delta T. Sehingga disimpulkan bahwa A1 V1 sama dengan A2 V2. Kita lanjut. Yang berikutnya yaitu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum penyebaran energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik persatuan volume dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang satu garis arus. Jika dinyatakan dalam persamaan, maka P1 tambah 1/2 PV pangkat 2 1 tambah P kali G kali H1 sama dengan P2 ditambah setengah PV pangkat 2 tambah P kali G kali H2 dengan keterangan P yaitu tekanan air dengan satuan internasionalnya PA, V yaitu kecepatan air sama dengan untuk satuan internasionalnya meter per sekon, G yaitu percepatan gravitasi dengan jumlahnya yaitu 10 meter per sekon kuadrat, H yaitu ketinggian air.